Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah melaporkan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Jamaluddin ke Barreskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan di media sosial. PP Pemuda Muhammadiyah dalam laporannya turut menyertakan sejumlah alat bukti berupa tangkapan layar komentar Andi Pangerang pada unggahan milik Thomas Jamaluddin. Andi Pangerang diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu. PP Pemuda Muhammadiyah menilai pemecatan Andi Pangerang dari BRIN adalah jalan yang seharusnya ditempuh oleh BRIN. Di SPKT kita sudah diterima untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh saudara AP Hasanuddin di akun Facebooknya dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media. Sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri. Ya. Kalau kita terlapornya memang hanya AP Hasanuddin. Ya, terlapornya AP Hasanuddin, tetapi untuk pengembangan di penyelidikan ataupun penyidikan nanti kita serahkan ke penyidik lah terkait hal tersebut. Kasus bermula saat Andi Pangerang mengomentari unggahan di akun media sosial Thomas Jamaluddin terkait perbedaan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Komentar Andi tersebut dinilai bernuansa sara hingga ancaman pembunuhan. Baik Andi Pangerang dan Thomas Jamaluddin meminta maaf, begitupun dengan BRIN. Namun sidang etik terhadap Andi Pangerang akan dilaksanakan besok, Rabu 26 April 2023 untuk menentukan sanksi terhadap peneliti BRIN tersebut. Dari Jakarta, Anggita Maurah, Nur Aryadihin, iNews melaporkan. Petugas polisi Polres Lampung Barat mengamankan 2 pelaku pengeroyokan dokter jaga di Puskesmas Fajar Bulan, Kabupaten Lampung Barat yang videonya viral. Terungkap motif kedua pelaku karena tidak puas atas pelayanan korban. Pak, ini dokter ya Pak? Pengeroyokan yang direkam oleh petugas Puskesmas Fajar Bulan viral di media sosial. Terlihat dalam video kedua pelaku mencekik dokter jaga bernama Karel yang sedang bertugas pada Sabtu dini hari pekan lalu. Mendapat laporan terjadi kekerasan dan pengeroyokan terhadap dokter tersebut, tim Opsnal Polres setempat langsung mengamankan kedua pelaku, yakni Adi Wirahman dan Misran Hadi di kediaman orang tuanya di Pekon Tanjung Draya, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat. Dari pengakuan para pelaku terungkap motif kekerasan tersebut karena para pelaku emosi, tidak puas atas pelayanan dari korban yang terkesan lambat. Emosi spontan saya. Kejadian berawal saat para pelaku datang untuk berobat. Meski sudah ditangani, sakit yang diderita salah satu pelaku tidak kunjung membaik. Kemudian korban meminta pelaku untuk dirujuk ke rumah sakit. Namun para pelaku menolak dan terjadi cekcok hingga penganiayaan terhadap korban. Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polres Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat. Motifnya untuk kedua pelaku adalah mereka merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh dokter, di mana pelaku ini yang salah satunya yaitu menjadi pasien dari dokter tersebut melakukan berobat ke rumah sakit ke puskes tersebut, di mana puskes sudah memberikan pelayanan maksimal, namun pelaku masih merasa belum puas karena masih merasa sakit. Kedua pelaku sudah diamankan di Mapolres Lampung Barat berikut barang bukti berupa hasil visum. Keduanya diancam dengan pasal tentang pengeroyokan atau penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Video oknum anggota TNI tendang sepeda motor seorang perempuan yang sedang berboncengan dengan anaknya di Bekasi, Jawa Barat viral. Diduga anggota TNI tersebut kesal karena si ibu rem mendadak. Seorang anggota TNI terekam kamera saat menendang sepeda motor seorang wanita yang sedang berboncengan dengan anaknya. Insiden ini terjadi di kawasan Jatiwarna, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga anggota TNI kesal karena pengendara perempuan di depannya merem mendadak. Nggak pantas saja untuk hidup Pak ya, apalagi pengendaranya wanita ya Pak ya.
Tadi Bapak lihat wanita sama anak-anak ya Pak ya? Dibonceng di belakang itu ya? Kemana jatuh? Iya udah nggak jatuh ya. Pelaku ternyata adalah anggota TNI Angkatan Udara dari Danden Hanut 471. Setelah viral, pelaku bersama Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU memohon maaf kepada Sri Dewi Kemuning, warga yang motornya ditendang. Saya atas nama pribadi, Bapak Arya Gideon, saya mengaku saya salah atas kejadian yang saya lakukan kemarin yang merugikan Bapak dan keluarga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meski telah meminta maaf, namun pelaku tetap mendapatkan sanksi disiplin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal caleg DPRD Partai Perindo Dapil Jawa Timur kembali membagikan gerobak gratis kepada pelaku UMKM di Jalan Rangkah Besar, Surabaya. Sementara di Kabupaten Bekasi, DPD Gerkindo meresmikan rumah kemenangan Partai Perindo. Maida Dwi Kristanti, pedagang ayam geprek dan nasi goreng di Jalan Rangkah Besar, Surabaya, Jawa Timur, berbahagia menerima bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Harapan dan doa untuk berkembang terjawab dengan bantuan yang diserahkan langsung oleh Gunawan, Bacalek Perindo untuk DPRD Jawa Timur dari Partai Perindo. Senang sekali, sangat terbantukan dengan Perindo memberikan kami gerobak baru. Saya mewakili Ibu Indila Hati memberikan gerobak kepada Ibu Maida, seorang pedagang nasi goreng dan ayam geprek. Ini adalah gerobak yang ke-26. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, DPD Gerakan Kasih Indonesia Gerkindo meresmikan rumah kemenangan Partai Perindo di Perumahan Taman Sriwijaya, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Rumah pemenangan ini sebagai persiapan menuju pemilu 2024. Jadi ini adalah satu tempat yang sangat penting buat kita melakukan rapat-rapat konsolidasi dalam rangka pemenangan nanti di 2024. Kita optimis untuk pemilu 2024 nanti Partai Perindo di Kabupaten Bekasi khususnya bisa mengantarkan kader-kader terbaik Partai Perindo ada di parlemen. Melalui rumah pemenangan ini, partai bernomor urut 16 ini akan terus berjuang dan berkontribusi bagi masyarakat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dalam nuansa libur Lebaran, pemirsa, sejumlah tempat wisata mulai dari pantai hingga kawasan wisata pegunungan dipadati warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.